Baik. Jadi yang saya mau sampaikan itu berkaitan dengan gereja dan keluarga Kristen di dalam gereja. Jadi anggap saja momen sekarang ini conversation from pastor to pastor gitu aja ya. Dari seorang pendeta ke pendeta yang lain tentang keluarga. Saya percaya bahwa keluarga yang sehat itu berbanding lurus dengan gereja yang sehat. Jadi kalau gereja itu bertumbuh, tapi keluarga-keluarga di dalamnya tidak sehat, saya percaya pertumbuhannya tidak akan sustainable. Ya, jadi akan kayak gelembung saja, sebentar akan hilang lagi. Nah, di dalam Matius pasal 16 kita pelajari tentang gereja. Nah, saya percaya gereja itu satu-satunya entiti yang dibangun oleh Tuhan Yesus selama dia ada di atas bumi. Dikatakan di Matius 16 bahwa di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, mendirikan gerejaku sedemikian rupa sehingga pintu alam maut tidak akan mampu menahannya. Kemudian Tuhan mengatakan, aku berikan otoritas kunci kerajaan surga kepada gereja, di mana ya alam maut tidak bisa mengatasinya. Jadi saya sebut gereja sebagai unstoppable force. Bahkan pintu gerbang alam maut pun tidak bisa menahan gereja. Seorang profesor di Harvard, Michael Porter, ya, seorang ahli strategis, dia pernah berkata bahwa kalau sampai gereja tidak mampu menyelesaikan suatu persoalan, maka tidak ada entiti lain di atas bumi ini yang bisa menyelesaikannya. Tidak ada entiti seperti gereja yang punya cabang sekian banyak, yang sekian ribu tahun survive, ya. Jadi kalau gereja tidak mampu, maka tidak ada lagi yang mampu. Tidak peduli itu PBB atau Amerika atau siapapun juga. Gereja atau eklesia adalah God's plan A, rencana Tuhan untuk mentransform dunia. Tetapi gereja tidak akan mencapai dampak maksimal kalau tidak fokus kepada keluarga. Ya. Di perjanjian lama, inti daripada rencana Allah ada dalam keluarga. Kemudian di perjanjian baru, keluarga diberi vehicle, diberi kendaraan, yaitu gereja, untuk mentransformasi dunia ini. Nah, saya mau lihat pembahasan saya hari ini dari sudut kepemimpinan. Ini sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, kita sebagai pemimpin melihat diskusi keluarga dan gereja dari sudut kepemimpinan. Dalam penelitian bilangan riset beberapa tahun yang lalu, kita bertanya kepada responden. Ini responden kaum muda yang punya masalah. Semua yang punya masalah kita kumpulkan, ya, yang pernah pengen bunuh diri, yang pernah minggat dari Roma, yang drugs segala macam kita kumpulkan. Mereka punya persamaan satu. Mereka berkata pada masa kecilnya, mereka merasa diperlakukan tidak adil di keluarga, di rumahnya. Ya. Jadi keluarga, tempat di mana dihasilkan para pemimpin-pemimpin yang buruk. Pemimpin yang buruk itu menyengsarakan orang banyak. Sama dengan pemimpin yang baik, itu membahagiakan orang banyak. Ya. Keluarga-keluarga juga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik. Yang dapat kredit biasanya universitas, ya, training kepemimpinan. Tapi sesungguhnya yang membuat pemimpin baik landasannya di mana? Di keluarga. Yang buat pemimpin buruk landasannya di mana? Di keluarga juga. Jadi 90% saya katakan tadi, 90% kaum muda yang bermasalah mengatakan pada masa kecilnya merasa diperlakukan tidak adil dalam rumah. Ya. Merasa iri dengan kakaknya, dengan adiknya, orang tuanya
lebih sayang kakaknya, adiknya dan segala macam. Nah, di Efesus pasal 2 ayat 10 ya, kita hafal ayat itu dengan baik. Saya akan bacakan tapi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dulu sekali saya berpikir Tuhan nyiptakan kita, kemudian Dia beri purpose pada kita. Ya, God is a purposeful God. Jadi selalu apa yang Dia buat ada tujuannya. Tidak pernah Dia ciptakan sesuatu termasuk kita karena iseng, tidak pernah. Ada purpose-nya. Tapi di Efesus 2:10 berkata bahwa sesungguhnya purpose-nya itu sudah ada dulu. Sudah diciptakan sebelum kita diciptakan. Lah kita didesain sama Tuhan. Mazmur mengatakan Dia merajut kita, menganyam kita, membuat kita di kandungan ibu kita sedemikian rupa sesuai untuk menggenapkan purpose hidup kita yang spesifik. Tiap kita punya purpose yang spesifik sedemikian rupa sehingga kalau kita tidak menggenapkannya, maka tidak tergenapkan purpose itu. Jadi Efesus pasal 2:10 mengatakan purpose itu ada, baru Tuhan ciptakan kita according, sesuai untuk menggenapkan purpose itu. Nah sekarang mau melihat secara makro purpose itu apa di dalam kaitan keluarga dan gereja. Ya. Kalau kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, kalau jadi Tuhan sudah menciptakan macam-macam sebelum Dia ciptakan manusia, sebelum Dia inaugurasikan pernikahan. Ciptakan langit dan bumi, ciptakan alam semesta, pohon, ya sungai, binatang, semua udah ciptakan semua. Terakhir, ya dalam perspektif kepemimpinan, lalu siapa yang mau mengelola ini? Siapa yang bakal mengembangkan ini? Siapa yang bakal mimpin ini? Nah, jadi saya tulis visinya Tuhan waktu Dia nyiptakan manusia adalah supaya pernikahan atau keluarga adalah mengamalkan kepemimpinan Allah, mewakili Allah untuk memimpin alam semesta. That's leadership. Kalau kita lihat di ayat 28, dikatakan ada kata rule atau govern. Itu kosakata kepemimpinan. To govern, to rule, ya. Itu kosakata kepemimpinan. Jadi sejak awal Tuhan menciptakan kita dengan maksud. Maksudnya apa? Untuk mewakili Tuhan, memimpin alam semesta sampai kepada penggenapannya. Kepemimpinan itu apa? Kepemimpinan itu membawa orang dari poin A ke poin B. Kalau kepemimpinan jalan di tempat itu bukan kepemimpinan. Jadi sudah diciptakan Tuhan, mau dibawa kemana alam semesta ini? Yesaya mengatakan sampai semua memuliakan Allah. Ya. Jadi visinya Tuhan menciptakan pernikahan, menciptakan manusia adalah supaya mewakili Dia, memimpin dunia, govern, rule, ya, untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan dengan semua ciptaannya. Kenapa dari perspektif Tuhan? Mengapa Tuhan bangun keluarga? Ceritanya adalah di Kejadian pasal 2, waktu itu Adam kasih nama kan, semua binatang segala macam. Tuhan merasa bahwa tugas, ya dia beri responsibility, tanggung jawab kepada Adam, mewakili Tuhan untuk mengelola, mengembangkan alam semesta, termasuk Taman Eden waktu itu, Taman Firdaus, Taman Eden, yang waktu itu lingkupnya ya dunia yang dikenal ya waktu itu hanya itu. Ya. Melalui kepemimpinan ilahi, diciptakan dalam gambarnya Allah. Ya, itu kepemimpinan ilahi. Visinya seperti itu. Tapi strateginya bagaimana? Bagaimana Tuhan memperlengkapi manusia supaya bisa berhasil menyelesaikan
visi Tuhan, tanggung jawab untuk memimpin dunia. Yang pertama kita lihat di Kejadian 2, kayaknya tugasnya terlalu berat buat dikerjakan Adam seorang diri. Maka dikatakan Tuhan nyoba lihat siapa yang bisa team up dengan Adam untuk memimpin. Orang sekarang bilang ini shared leadership, team leadership. Ya, orang enggak model orang jadi one man show, one man band gitu main sendirian. Tapi zaman dulu sudah dipikir sama Tuhan. Tugas untuk mengelola dunia, memimpin dunia, mewakili Tuhan terlalu berat untuk dikerjakan seorang diri. Ya. Maka kemudian Tuhan mencarikan siapa penolong yang sepadan. Dia lihat sana, lihat sini, tidak ada yang cocok. Itu ceritanya di Kejadian 2. Sampai akhirnya kemudian Adam dibuat tidur. Karena dari semua ciptaan yang ada, tidak ada satupun yang sepadan bisa menopang Adam memimpin dunia ini. Maka kemudian diciptakanlah Hawa. Kemudian Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu sendiri saja dalam konteks memikul tanggung jawab, menyelesaikan visi Tuhan, ya, memimpin dunia ini. Tidak baik. Ya, aku akan membuat baginya penolong sepadan dengannya. Itu tanggung jawab terlalu berat untuk dipikul oleh Adam sendiri. Perlu tim. Inilah background ceritanya kenapa keluarga mulai. Ya kan? Tadinya kan tidak sekedar Tuhan iseng, bagusnya nyiptakan satu orang lain. Bukan karena Tuhan iseng, pengen nyiptakan karena Tuhan nganggur, pengen nyiptakan orang lain, tidak ada. Tapi dia lihat tugas yang dia berikan pada Adam terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Terus dia coba lihat di antara semua ciptaan mana yang bisa nolongi Adam, tidak ada. Akhirnya dia berkata, baiklah aku ciptakan seorang penolong yang sepadan. Itulah Hawa. Itu strategi nomor 1. Harus tidak boleh sendirian, katanya ya, harus bersama-sama. Strategi nomor 2 di Kejadian 1:28, perintah yang pertama, ya, Tuhan bilang, ya, kalau Tuhan sudah mikir jauh ke depan, ya. Kalau cuman sekarang berdua tim bisa Adam dan Hawa. Tapi bagaimana pemimpin kan bawa dari poin A ke poin B mesti berapa ribu tahun lagi. Jadi perintah Tuhan pertama adalah beranak cuculah. Ya. Jadi beranak cuculah, harus ada multi generasi dan antar generasi. Kepemimpinan tidak boleh hanya satu generasi selesai. Ya. Nah, kebanyakan kita tahu di gereja kita ini seringkali terjadi orang mimpin sampai mati kemudian baru cari yang lain, gitu kan. Cuma Tuhan dari dulu bilang mesti ada multi generasi, ada intergenerasi untuk menyelesaikan tugas Tuhan. Nah, ini awal mulanya mungkin dari D6 tadi, karena tidak cuma beranak cucu, ya, tetapi mereka akan jadi pemimpin sehingga multiplikasinya jadi banyak. Generasi itu nomor 2, strategi nomor 2. Ya. Strategi nomor 3 dikatakan di pasal 1 ayat 2, penuhilah bumi. Nah, orang bilang penuhilah bumi itu maksudnya ngukurnya gimana? Apakah 8 miliar sudah penuh? Ya. Apakah ini soal angka orangnya? Nah, kita kalau memenuhi satu ruangan tidak harus, ya. Kita misalnya mau memberi dampak ruang ini penuh dengan bunga misalnya, tidak harus kita semua inci, semua ruangan ini penuh dengan bunga. Tetapi kalau banyak bunga di setiap sudut, orang bisa cium aromanya, aduh ini ruangan penuh dengan bunga. Karena aromanya nyebar. Ya. Terangnya sampai di mana-mana, kita penuhi bumi dengan apa? Dengan terang. Kita penuhi ruangan ini dengan lilin, terang memenuhi ruangan ini misalnya. Ya. Jadi yang strategi nomor 3, tidak cuman beranak cucu, tidak hanya generasi tetapi scope of influence. Ya. Lingkungan, dampak, pengaruh daripada tidak sekedar tidak sekedar geografis. Jadi kalau zaman dulu belum ada internet, ya kita harus buka kayak zamannya Nebukadnezar. Di dunia dibagi 127 provinsi. Semua ada perwakilannya,
Ya, itu penuhilah bumi zaman itu. Zaman sekarang dengan digital internet kita tidak perlu seperti itu. Kita bisa memenuhi bumi tanpa harus hadir di setiap kilometer bumi kita ini. Ya. Yang keempat dikatakan ini butuh berkat Tuhan. Tanpa berkat Tuhan kita tidak sampai kemana-mana. Jadi ada 4 strategi untuk supaya tujuan Tuhan dengan penciptaan manusia dan pernikahan ini berhasil. Nah, iblis tahu, ya, iblis itu sama Tuhan marahnya luar biasa, jahat, dia benci sama Tuhan. Tapi dia tidak berani sama Tuhan. Ya kan kalah terus. Jadi caranya dia membalas ke Tuhan adalah dengan cara menyakiti orang yang dikasihi Tuhan. Ya, paling gampang, paling parah, saudara. Nyakiti orang itu kalau kita ngerusak keluarganya. Ya, itu aduh. Kalau dengar ceritanya anak-anak muda yang keluarganya berantakan bisa nangis dengernya. Strateginya iblis apa? Untuk supaya apa yang mau dicapai Tuhan tidak berhasil. Karena Tuhan memutuskan vehicle-nya adalah keluarga. Ya. Keluarga kemudian naik vehicle gereja. Nah, satu ekspresinya waktu manusia berdosa, ekspresi yang pertama adalah dosa masuk ke bumi, tanggung jawab meninggalkan bumi. Ya, tidak ada tanggung jawab lagi. Jadi kalau mau tarik akar-akarnya semua masalah keluarga ya ini satu ini. Ya, begitu ketemu Tuhan, tanya Adam, Adam bilang salahnya Hawa. Hawa tanya salahnya ular. Untung ular enggak ditanya, dia menunjuk siapa lagi enggak tahu. Ya. Tetapi tanggung jawab tidak ada lagi di bumi. Yesus datang menebus kita, dia bawa tanggung jawab kembali ke bumi. Yesus tidak berbuat salah apa-apa, dia pikul dosanya seluruh umat manusia. Itu tanggung jawab. Ya. Di penelitian bilangan riset seringkali kita dapati pemuda-pemuda Kristen yang sekolah di sekolah Kristen itu rohaninya lebih buruk daripada pemuda-pemuda Kristen yang sekolah negeri. Nah ini kan lucu, ya sekolah Kristen, gurunya Kristen semua, ada devosi tiap hari. Kok bisa rohaninya lebih buruk daripada yang sekolah negeri, sama-sama Kristennya. 3 kali penelitian bilangan riset, hasilnya sama terus. Nah orang mulai diskusi, kenapa begini? Ada yang berpendapat ya karena mereka yang di sekolah negeri itu dianiaya. Biasanya kalau dianiaya itu imannya kuat. Mereka lebih bersatu gitu. Ya, mungkin bisa jadi ya, enggak dikasih guru agama, enggak dikasih kelas, belajarnya di tangga misalnya gitu. Ya. Tapi ada hal lagi yang satu yang menurut saya lebih banyak saya dengar ceritanya. Yaitu orang tua yang tidak bertanggung jawab. Dia merasa tanggung jawab memuridkan anak, besarkan, membimbing rohaninya, tanggung jawab sekolah Kristen atau sekolah minggu. Ya, jadi lempar gereja, lempar ke sekolah Kristen, harapannya jadi baik. Tapi malah jadi rusak. Ya, jadi sekolah juga tidak bisa disalahkan karena kita lemparkan tanggung jawab semua. Jadi yang pertama, ya begitu dosa masuk, tanggung jawab keluar. Nah kalau kita lihatnya di dalam keluarga kelihatan ya enggak usah mukuli anak kita. Ya, kita saling menyalahkan orang tua, ayah dengan ibu sudah ngerusak anak kita. Tiap kali siapa yang salah. Ya. Tanggung jawab tidak ada, kalau ada masalah selalu ini salahnya siapa. Saya bayangkan kalau misalnya Alkitab berkata kan Adam berdiri di sebelahnya Hawa nih. Waktu ular menawarkan buah terlarang itu. Ya, pengetahuan baik dan jahat dikatakan oleh Alkitab Adam ada di dekatnya Hawa. Kok dia tidak ngasih tahu Hawa jangan dimakan itu? Ya, dia ini kan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, gimana nanti istrinya mau berbuat salah dibiarin aja. Ya. Dan kemudian ditanya Tuhan, apa yang terjadi Adam? Harusnya ya, semestinya saya bayangkan, kalau misalnya Adam berkata, oh Tuhan, aku salah. Ya, harusnya aku bisa menjaga istriku. Tapi aku lalai. Yang salah bukan istriku, ini salahku Tuhan.
ceritanya mungkin lain. Ya, tapi tanggung jawab nggak ada. Hari ini di mana-mana, di keluarga, di gereja, di mana orang cari salahnya siapa. Oke. Dan biasanya by produknya kalau kita mulai saling menyalahkan, tidak ada saling percaya lagi. Nah, keluarga kalau tidak saling percaya lagi, ya pasti tidak bisa jadi tim. Gimana tim bisa tidak saling percaya? Yang berikutnya kita lihat di pasal 39, ketika aku mendengar bahwa engkau dalam taman ini, aku menjadi takut. Jadi kedua, dampak daripada yang dibuat oleh iblis adalah takut. Ya, iblis dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum, bukan singa yang menggigit-gigit. Ya, ayatnya mengaum-ngaum. Kalau menggigit ya memang kita perlu khawatir. Tapi mengaum-ngaum itu tujuannya apa? Menakut-nakuti supaya singa tidak perlu turun tangan, kan gitu. Ya. Jadi senjatanya selalu sama, adalah menakut-nakuti. Ya. Dikatakan kalau kita mulai takut, ya, maka kita akan bersembunyi, kita akan lari dari kenyataan, dari kesulitan, ini problem di keluarga, ya, dan kita mulai menyembunyikan sesuatu. Ya, di banyak conversation, diskusi suami istri yang akrab seperti apapun, dia masih menyimpan rahasia di belakang kepalanya yang suaminya, istrinya tidak tahu. Ya. Jadi ketakutan membuat orang lari dari kenyataan, ya, denial, avoidance, ada masalah tidak dibahas, ya, disimpan. Ya, biasanya ada masalah di keluarga itu tidak tiba-tiba, tidak ada yang tiba-tiba. Ya, satu hal ditolerir, disimpan sendiri, 2, 3, 4, 5, seterusnya meledak habis. Ya. By produknya apa? By produknya kalau ini terjadi, ya, ketakutan menguasai, tidak bisa saling terbuka, ya, saling menyembunyikan, maka terjadi agresif, egosentrik. Doaku lebih penting daripada doamu, kebutuhanku lebih penting daripada kebutuhanmu, prioritasnya ke aku semua. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, menurut saya munculnya rasa tidak aman karena aku telanjang, sebab itu aku sembunyi. Terekspos, tidak ada covering, tidak ada perlindungan lagi. Ya. Biasanya kalau orang telanjang itu bahasa Inggrisnya shame, ya, rasa malu, terus dia ekspresinya, ya, karena dia merasa malu, dia kemudian mencoba menemukan identitasnya dengan mengecilkan orang lain. Ya. Nah itu kalau dalam keluarga maka terjadi disrespectful satu dengan yang lain, ya, tidak saling menghormati. Ya, muncul rasa malu, akan mengoyak harga diri, ekspresinya dalam tingkah laku adalah disrespectful satu dengan yang lain. Nah ini 3 hal yang dikerjakan iblis pada hari pertama dosa masuk ke dalam dunia. Saya mau beberkan sedikit realitas hari ini keluarga. Ya, nanti di sesi-sesi berikut saudara akan dapat practical guide tentang bagaimana memuridkan anak. Ya, tapi saya mau kasih yang memuridkan kan orang tuanya nih. Ya, jadi kalau orang tuanya tidak beres, ya bagaimana bisa kita memuridkan dalam keluarga. Ya. Jadi kita bertanya dalam penelitian bilangan riset yang lalu, statement saya bertengkar, ya, bukan hanya berdebat nih, bertengkar betulan, ya, bertengkar antara suami istri dengan pasangan saya dalam 3 tahun terakhir. Jadi bukan beda pendapat, ini betul-betul bertengkar. Ya. Dari semua responden di Indonesia yang mengatakan tidak pernah, ada 12% hampir, ya. Ada yang sebulan sekali 2 kali bertengkar, itu 62%, setidaknya sekali, ya, dalam sebulan itu ada 26%. Kemudian akibatnya apa? Pertanyaan susulannya kita bilang, saya ingin bercerai karena kami cenderung memiliki terlalu banyak perbedaan, karena berkelahi terus, yang pengen bercerai. Ya. Jadi 80%, hampir 80 berkata tidak pernah berpikir mau bercerai. Ya.
17,8 mengatakan minimal selama 3 tahun terakhir ini 1-2 kali berpikir untuk mengakhiri pernikahan ini. Ada 3,2 yang berpikir tiap bulan sekali minimal pengen cerai. Oke. Nah, kita uji kondisi keluarga yang konflik ini dengan berbagai variabel. Macam-macam variabel apa yang bisa menurunkan konflik. Apakah pendidikan, apakah faktor ekonomi, atau apa juga faktor, apa macam-macam kita pakai. Top 3, ada 3 hal yang paling sangat berpengaruh dalam mengurangi konflik. Ini hasil temuan ini, penting sekali. Ya, yang pertama, yang cukup kuat adalah saya dan pasangan memiliki visi yang sama bagi keluarga kami. Nah, artinya suami dan istri visi itu ke depan, kita mau kemana? Tujuan keluarga ini menuju kemana? Ya, leadership saya katakan tadi membawa orang dari poin A ke poin B. Poin B itu di mana? Buat keluarga kami. Ya, saya 45 tahun melayani ke Tuhan, belum pernah lihat bimbingan-bimbingan pranikah yang menolong orang yang mau menikah untuk memikirkan ini pernikahan mau dibawa kemana visinya. Nah, setelah kita penelitian ini, saya ketemu beberapa gereja yang mulai mau merubah kurikulum bimbingan pranikahnya. Karena ini faktor paling penting. Kalau kita tidak tahu mau pergi kemana bersama, ya pasti gegernya. Persoalan kecil jadi besar. Kalau kita tidak mengerti keluarga kita itu tujuannya kemana, ya pasti ramenya. Karena satu mau ke sana, satu mau ke sini, nanti anaknya mau kemana lagi, ya pasti rame. Jadi faktor variabel yang menentukan dikatakan di sini, pasangan suami istri, yang punya visi yang sama, yang tidak pernah tidak pernah berpikir untuk bercerai, tidak pernah sama sekali, itu 83%. Tapi mereka yang tidak punya visi yang sama, ya, tidak punya visi buat keluarga mau dibawa kemana, yang tidak pernah berpikir untuk bercerai hanya 33%. 66% berpikir entah sekali, entah bulan sekali, entah setahun sekali, pernah berpikir mau cerai. Karena visinya tidak sama. Yang satunya kalau visinya sama, yang berpikir untuk cerai entah 3 tahun sekali atau bulan itu 16%. Bedanya jauh sekali. Ya. Nomor 2, juara 2-nya juga, saya dan pasangan saya memiliki prinsip-prinsip yang sama dalam pernikahan. Pernikahan itu apa? Prinsipnya apa saja? Ini banyak di bimbingan pranikah. Ya, saya lihat banyak buku kurikulum yang bahas perspektif Alkitab terhadap pernikahan. Suami apa, istri apa, ini banyak. Ya. Tapi kita lihat di sini juga sama. Kalau suami istri punya perspektif, meyakini pandangan yang sama tentang pernikahan, yang pernah berpikir mau cerai sekitar 15%. Tetapi kalau mereka punya persepsi pernikahan berbeda, ada hampir 70% yang pernah berpikir mau cerai. Kristen loh ini. Ya. Yang ketiga, saya dan pasangan memiliki prinsip-prinsip yang sama dalam hal mengasuh dan mendidik anak kami. Sekali lagi, mereka yang pandangannya, caranya, metodenya sama suami istri dalam mendidik anak, yang pernah berpikir untuk cerai 15%. Kalau dia pandangan didik anaknya tidak pernah dibicarakan, beda ya, antara suami dan istri, anak-anak tahu. Ya, kalau minta apa kemana, gitu, minta izin kemana, anak tahu, pinter. Ya. Maka yang pernah kepingin cerai ada hampir 60%. Ini 3 hal besar, ya banyak hal lain. 3 hal besar yang menentukan variabel konflik dalam keluarga. Jadi kalau mau ditangkap dari sekian, kita
ujikan di 6 negara di Asia. Mirip semua, kecuali Mongolia. Ya, agak beda. Ya. Nah, kalau kita uji dari sisi ekonomi tidak ada variabelnya, hampir mirip semua ya. Dari sisi kalau toh ada pasangan yang beda agama, misalnya ada, juga tidak terlalu banyak variabelnya. Tapi yang bawa perbedaan besar adalah religiusitas atau spiritualitas pasangannya. Ya, kita lihat, kita kelompokkan antara orang yang kerohaniannya tinggi, rendah, sedang, dan rendah. Yang kerohaniannya rendah, itu paling banyak yang berpikir mau cerai, 20,3%. Yang kerohaniannya tinggi, hanya 10% yang pernah berpikir untuk bercerai. Jadi faktor kerohanian, pembinaan rohani, menentukan kesejahteraan keluarga dan masa depan bangsa lewat anak-anak mereka. Nah sekarang ke abuse, domestic abuse atau KDRT. Kita uji KDRT dalam 5 kelompok. Ini data primer. Ya. Kekerasan dalam rumah tangga itu kita kelompokkan 5. Satu secara fisik. Dikatakan pasanganku pernah dalam 3 tahun terakhir menampar, mendorong, mukul, nendang saya. Gitu. Ada 8%. Itu di gereja-gereja kita, ini orang Kristen kan. Ya, 8% nendang pasangannya, nampar pasangannya gitu. Nah, emosional 29%. Nih, sepertiga. Saya kadang-kadang bilang kalau kita di physical ya, kegores gitu, 3 minggu sembuh, hilang, enggak ada bekasnya. Tapi kalau emosional ini ya, terus-menerus diremehkan sampai saya merasa tidak berharga. Ya, emotional abuse itu bisa tahunan, enggak sembuh-sembuh. Ya, bisa puluhan tahun. Sepertiga orang Kristen ngalami kekerasan di rumah tangga lewat omongan pasangannya. Nah, itu kalau masuk di sini nyakitkannya lama, sembuhnya lama. Ya. Nah, kita sebagai pendeta, sebagai pemimpin kita tahu itu. Ya. Kemudian ada financial abuse, spiritual abuse. Nah, kita lihat sekarang kita bagi perannya dalam gereja barangkali. Ini menarik sekali. Kita bagi 4 ya. Yang ngisi pertama yang paling bawah itu simpatisan. Jadi dia datang gereja saya tapi bukan anggota. Ya. Jadi minggu-minggu datang, sering datang tapi bukan anggota. Yang nomor 2 dari bawah itu anggota jemaat. Ya, udah dibaptis tempat gereja saya gitu. Yang nomor 3 dari bawah itu aktivis, ikut melayani ya, volunteer, mau jadi usher, mau jadi apa. Yang atas itu pemimpin. Ada majelisnya, penatuannya, diakon dan segala macam yang di atas-atas itu ya. Terus kita lihat prosentase insiden kekerasan dalam rumah tangga masing-masing. Dan ini tentu agak mengejutkan ya. Contohnya yang nomor 2 yang emosional. Ya, bayangkan ternyata pemimpin tidak beda dengan orang yang belum jadi anggota jemaat saya. 33% malah menang ini ya pemimpinnya. Majelis pemimpin ngomong merendahkan pasangannya. Istri ke suami, suami ke istri. Sehingga pasangannya merasa tidak berharga, tidak berarti hidupnya. Ya, 33%. Yang aktivis 27, ya. Coba kita lihat harusnya, logika kita harusnya kalau dia pemimpin ya harusnya lebih rendah lah insidennya. Ya, seperti yang fisikal ini misalnya cuma 3,7 ya dibanding yang lain. Harusnya kan seperti ini. Tapi kalau kita lihat yang emosional, yang finansial, ya, kemudian yang seksual, wah ini keliru. Kita mungkin ngangkat orang yang keliru kah? Atau gimana enggak tahu. Ya, but that's data. Ya. Kemudian tentang kerohanian, domestic abuse, ya. Nah kalau ini lihat jelas bedanya. Jadi yang rohaninya lebih tinggi, ya. Rohaninya diambil dari apa sih? Saat teduh pribadi, ya.
kemudian baca firman tiap hari. Ini aktivitas religiusitas, ingin bertumbuh rohaninya, ya, terlibat dalam pelayanan. Ini rohaninya yang dianggap cukup tinggi, ya. Insiden kekerasan dalam rumah tangganya lebih kecil dibanding yang rohaninya rendah. Ini bisa kita ambil sebagai pedoman. Ya, kira-kira apa yang bisa kita buat. Kemudian kita lihat berdasarkan visi keluarga dari 5 abuse. Tadi kan konflik ya, ini visi keluarga. Suami istri punya visi yang sama. Kita lihat physical abuse-nya cuman 6,4 dibanding yang visinya enggak sama atau enggak punya visi 25%. Yang emosional, ngomong nyakiti pasangannya, kalau visinya sama hanya 26%, kalau visinya enggak ada atau enggak sama 61%. Ya. Finansial, spiritual, seksual juga sama. Kalau sama visinya cuma 6,7, enggak sama visinya 27,5%. Jadi konsisten. Ini penelitian bagus, dia di cross tab kemana-mana konsisten datanya. Ya, visi penting. Jadi kalau kita menginaugurasi pernikahan tanpa menolong mereka punya visi, kita sebagai pendeta kita jerumusin mereka. Mereka kita suruh pergi. Ya, dulu saya pernah waktu SMP punya guru matematika sangat ditakuti, orangnya gemuk besar, gitu ya. Sabuknya pakai tali rafia. Semua takut. Kalau dia mulai masuk kelas, semua nunduk semua. Gitu. Ya. Terus dia panggil, suruh buat PR. Kadang-kadang kita anak-anak waktu itu kan bikin PR-nya nyontek temennya. Ya. Kadang-kadang kehilang satu barisnya lupa kesalin gitu. Teman saya satu disuruh bikin di papan tulis, dia bikin, tapi ada satu line yang dia enggak salin, dia lupa atau tergesa-gesa. Terus guru saya ini Pak Sol, dia panggil, sini Nep, datang sini. Dia datang, wow ketakutan, keringat. Dia kalau jatuhkan tangannya aja, wah sakitnya setengah mati. Terus Pak Sol ini bilang, sana ke kantor guru. Anak ini ketakutan, dia lari ke kantor guru. Pak Sol ngajar, terus seperempat jam kemudian anak ini datang nangis, teman saya ini. Kenapa nangis Nep? Ngambil apa Pak katanya. Sudah lari dari tadi, tidak tahu suruh ngambil apa. Ya kayak kita ini mungkin menahbiskan orang menikah, tapi tanpa menolong mereka untuk tahu mau kemana perginya pernikahan ini. Ya. Yang kedua sama dengan prinsip pernikahan yang sama antara suami istri. Lihat sekali, ya. Jadi secara fisik, ya kalau sama prinsip pernikahannya cuma 5,7 insidennya. Tapi kalau dia tidak sama 29%. Saya ingin menunjukkan bahwa ini konsisten 3 hal tadi. Dalam konflik juga dalam KDRT. Yang ketiga berdasarkan prinsip mendidik anak juga sama. Ya. Jadi emosi misalnya, kekerasan emosional. Kalau didik anaknya konsepnya sama suami istri, insidennya hanya 25%. Kalau tidak sama 60%. Jadi 3 hal ini, kalau saudara lupa apa yang saya sampaikan semua, ingat 3 hal ini variabel penting untuk pemuritan dalam keluarga. Kalau suami istri aja saling menyakiti, ya, saudara kan tidak perlu ngajar anakmu, ya, cukup istri menghina suaminya di depan anaknya sudah merusak dia. Ya. Suami tidak usah pakai sabuk ke anaknya, cukup dia menyakiti ibunya anak ini sudah rusak anak ini. Ya. Sekarang soal child abuse, sebalikan daripada pemuritan nih. Ya. Apakah 3 tahun terakhir, ini saya lihat pakai kerohaniannya, 3 tahun terakhir pasanganmu ya, melakukan kekerasan fisik kepada anakmu. Kalau dia rohaninya rendah, 28%. Kalau dia rohaninya tinggi, terpaut 10 poin, 18%. Ya, jadi kerohanian seseorang penting. Yang kedua, ini juga dalam hal abuse anak ini ternyata di gereja juga bedakan antara aktivis lebih kecil insidennya dibanding yang hanya simpatisan saja. Jadi poinnya apa? Orang melayani mungkin bisa jadi lebih baik, lebih sayang kepada anaknya daripada yang tidak melayani. Ya, poinnya kan gitu. Ya, kecuali kalau dia pelayanan mau ada motif lain.
kita tidak tahu. Nah ini ada sesuatu yang ganjel buat saya. Kita tanya gereja-gereja yang sudah create awareness tentang KDRT dan gereja-gereja yang belum. Nah nanti kita bahas ini. Ternyata ini ada kasus gereja yang sudah create awareness, ya, sudah menyadarkan tentang kekerasan ini, kok bisa insiden abuse anak, kekerasan terhadap anak lebih tinggi daripada gereja yang belum ada awareness. Jadi kemungkinannya adalah awareness-nya tidak efektif. Ya, bisa aja cuma ngundang orang pembicara sekali, tapi tidak kemudian di follow up. Ya, informasi tidak pernah bisa langsung menjadi transformasi, tidak pernah. Informasi ya informasi. Butuh langkah-langkah berikutnya untuk jadi transformasi. Kalau cuma informasi saja tidak bisa. Nanti kita akan lihat di bagian akhir. Nah, suggestion, critical atau urgent action yang saya mau usulkan. Ya, saya sampaikan hal yang sama setiap kali saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan. Ini penting, critical. Ya, kita gereja mungkin masih punya waktu. Ya, masih punya waktu sampai Tuhan datang. Tapi anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga tidak punya waktu. Begitu mereka melewati masa kanak-kanaknya, pembentukan sudah selesai semua. Rusaknya sudah terjadi. Sedangkan kita masih mikir bagaimana menolong para parents, orang tua, rusaknya sudah terjadi. Ya. Kita pikir, kita masih punya waktu belajar lagi ini itu, tapi anak-anak di keluarga ini tidak punya waktu. Karena tiap hari kekerasan antara suami istri merusak dia tiap hari. Nomor satu, menurut saya, tolong setiap pasangan untuk punya visi bagi pernikahan atau keluarga mereka. Tidak hanya yang belum menikah, termasuk saya ketemu banyak orang di gereja yang sudah menikah tidak punya visi juga. Tidak tahu keluarga ini mau dibawa kemana. Ya. Nah kalau kita tidak tahu tujuannya kemana ya pasti gegernya. Ya, jadi usahakan untuk yang belum menikah masukkan di kurikulum bimbingan pranikah. Yang sudah menikah adakan seminar keluarga, difasilitasi. Nanti hari Minggu saya akan di Semarang memfasilitasi workshop. Ada 4 gereja untuk menemukan visinya apa, misinya apa, ya strateginya bagaimana. Nah, keluarga ini kan unit terkecil dari gereja, harusnya tahu visinya apa, strateginya apa untuk sampai ke sana. Ya termasuk di ini, pemuritan dalam keluarga. Ya. Jadi yang pertama, kalau bisa diambil komitmen setiap hamba Tuhan yang saya ketemui, tolong supaya setiap keluarga punya visi mau dibawa kemana keluarga ini. Ya. Nomor 2, secara intentional, ini gap yang ada, bangun kapasitas pernikahan atau keluarga dengan pemahaman atau praktek biblical parenting, family discipleship. Ya. Jadi nomor 1 visi, nomor 2 bangun kapasitas keluarga untuk bisa mengerjakan biblical parenting atau family discipleship. Ya, bagaimana memuridkan di dalam keluarga. Nomor 3, exposing atau menelanjangi pekerjaan iblis dalam keluarga. Jadi sejak tahun 2021 ya, kami di Asia Evangelical Alliance bekerja sama dengan mengadakan seminar tiap tahun di secara Zoom ya, tiap bulan Mei. Kemudian kita juga melihat data ini, buat satu kesepakatan, kita ada pledge untuk para pendeta. Ya, untuk bergabung dengan gerakan Stop KDRT Now. Ya, kita harus berhentikan domestic abuse hari ini di gereja. Kenapa masih ada terus? Karena kita di gereja mungkin belum cawe-cawe sesungguhnya. Ya, ada sekitar mungkin 9 atau 11 poin di pledge itu yang banyak pendeta sudah tanda tangan di Malaysia, di Singapura, ya. Antara lain, ya, kita akan setiap bulan minimal sekali kita sampaikan dari mimbar bahwa KDRT itu dosa. Ya, itu ada kesepakatan
Baik Bapak Ibu kepingin ambil bagian, nanti saya kirimkan elektronik kopinya. Banyak pendeta sudah tanda tangan taruh di gerejanya. Dipasang supaya tahu ini dosa. Ya. Nomor 4, marriage itu sebuah perjalanan pernikahan, perjalanan bersama dalam komunitas gereja. Jadi kadang kita banyak yang lepas tangan setelah menikah. Kita bimbingan pranikah, menikah, lepas tangan. Nah ini perjalanan bertumbuh terus. Ada stages dalam pernikahan. Mau punya anak jadi parents, punya anak, ya. Kemudian anaknya sudah besar. Ini kan perjalanan pernikahan terus yang membutuhkan mentoring. Jadi couple dimentor oleh couple lain. Pasangan dimentor oleh pasangan-pasangan lain. Sehingga bisa belajar. Tidak semua harus... Ya, kita sebagai orang tua, kadang-kadang kita cuma belajar melihat waktu orang tua kita dulu didik kita waktu masih kecil. Itu aja pengetahuan kita. Padahal semua udah berubah yang lain dan apa yang dikerjakan orang tua kita walaupun maksudnya baik belum tentu benar semuanya. Jadi kita butuh mentor, couple mentor di gereja, kita ciptakan komunitas-komunitas journey keluarga. Ya, sehingga ada komunitas kecil yang menolong couple suami istri untuk terus maju dalam tahapan-tahapan perjalanan keluarga ini. Ini 4 hal yang menurut saya urgent, esensial untuk kita kerjakan. Ada berapa poin lagi? Healthy church. Nah, menurut saya tadi saya katakan gereja yang sehat, keluarga yang sehat berbanding lurus dengan gereja yang sehat. Ya. Ada 3 investasi, jadi saya waktu itu diminta untuk merumuskan gereja yang sehat itu seperti apa sih? Ya tentu ada berapa persen anggotanya melayani gitu, ya. Paling enggak 20%, ada pemuritan, ada dampaknya ke masyarakat, kepemimpinan yang accountable. Tapi saya usulkan satu hal lagi. Kalau kita nilai gereja yang sehat, top 3 investment. Investment terbesar, 3 besar, 12 bulan terakhir harus investasi memperlengkapi, membangun kapasitas keluarga. Ya, jadi membangun, jadi kalau saya lihat, saya kunjungan gereja, saya ingin tahu ini gereja sehat apa tidak, apakah setahun terakhir investasi terbesar 1, 2, 3 ada 1 berkaitan dengan memperlengkapi parents atau family discipleship atau apapun yang berkaitan dengan makin memperkuat keluarga dan pendidikan anak. Ya. 1 investasi jangan bilang apa saja. 1 adalah kita buat alat ukur. Ya. Bagaimana keluarga yang sehat itu seperti apa? Nah, saudara, Bapak, Ibu, semua pendeta seperti saya kalau nyiapkan khotbah hari Minggu di gereja biasanya butuh kira-kira 10 jam. 10 jam bukan cuma nekuni itu saja, tapi termasuk berdoa, ya termasuk belajar, nyiapkannya, ya nyiapkan hatinya, kira-kira 10 jam. 10 jam itu kira-kira 25% kalau saudara kerja full time, 40 jam seminggu, ya 10 jam. Dan kita berharap menyampaikan firman Tuhan ke jemaat tujuannya apa? Supaya jemaat bertumbuh, betul? Rohaninya bertumbuh. Tujuannya kan itu. Saya keliling kemana-mana, ketemu banyak ribuan pendeta, belum pernah ketemu 1 pun pendeta yang mengukur seberapa efektif khotbahnya untuk menumbuhkan rohani jemaatnya. Tidak masuk akal. Kita invest 10 jam seminggu dengan tujuan jemaatnya bertumbuh rohaninya. Tapi tidak ada satupun yang ngukur. Sesungguhnya khotbah saya minggu ini menyumbang berapa persen kepada pertumbuhan jemaat saya. Jadi buat saya tidak masuk akal. Ya. Nah kalau kita mau dan yakin keluarga ini harus dibangun supaya gereja maksimal dampaknya, kita harus create alat ukur. Karena people don't do what we expect, they do what we inspect. Ya. Orang sudah berharap ke anakmu, ya, tapi jujur ya kalau besar jangan korupsi gitu, ekspektasi.
Tapi kalau tidak ada ukurannya, tidak pernah diukur, dia tidak mengerjakan ekspektasi, dia mengerjakan apa yang diukur. Di dalam gereja sama, kalau kita tidak punya ukuran keluarga yang sehat itu seperti apa, tinggal wacana-wacana, ya, ekspektasinya keluarga seperti apa, tapi tidak akan gerak kalau kita tidak mengukur. Investasi yang lain apa contohnya? Ya minimal sebulan sekali dedikasikan mimbar gereja langsung untuk membangun pernikahan dan keluarga yang sehat. Termasuk mengekspos KDRT. Ya, sebulan sekali siakan mimbar ngomong soal keluarga. Ya. Termasuk ditelanjangi KDRT. Ya. Kapan terakhir kali kamu bertindak seolah, kita tanya pada istrinya gitu kan misalnya ya. Kamu dengar kapan terakhir kali kamu merasa direndahkan suamimu? Suami, kapan terakhir kamu direndahkan istrinya? Katakan. Gitu misalnya. Bisa ramai gerejanya. Tapi make it real dalam kehidupan gereja. Ya, sebulan sekali dedikasikan untuk bangun kapasitas keluarga. Yang ketiga, bangun kapasitas gereja untuk mengatasi masalah-masalah KDRT. Sebagian besar warga gereja kita tanya, kalau ada masalah KDRT, ya direndahkan oleh istri atau suami, atau dipukul atau apapun, dipaksa apa, lapornya ke gereja bukan. Sebagian besar tidak ke gereja. Kita tanya, kenapa kamu tidak lapor ke gereja? Dua hal. Satu, gereja tidak punya kemampuan mengatasi hal ini. Dua, saya belum tahu saya bisa percaya gereja bisa pegang rahasia ini apa tidak. Ya. Jadi lapornya ke tempat lain yang mungkin tidak seiman antara suami istri. Jadi bangun kapasitas gereja untuk bisa menolong. Ini real persoalannya. Kita hanya saja seringkali kita kubur, kita tidak bahas di gereja. Tapi kalau kita belum bisa ngomong tentang memuridkan anak-anak, ini problemnya ini dulu. Kalau bocor di sini, kita ngomong kurikulum seperti apa juga tidak jalan. Ya. Ini tidak boleh bocor. Tuhan sejak pertama tidak baik seorang itu sendiri saja. Nah itu semestinya apa yang saya mau sampaikan hari ini. Cuman saya mau kasih beberapa tambahan slide. Belajar dari Israel. Ya, waktu Israel merdeka, di Keluaran pasal 12, Musa pidato pertamanya pemimpinnya Israel. Ya, Musa pidato di Keluaran 12:13. Dia bisa aja mengatakan seperti Bung Karno yang bilang kemerdekaan adalah jembatan emas gitu. Ya. Ya, atau dia bisa bilang ini pintu gerbang kepada kemakmuran. Tapi tidak. Orang bilang, seorang rabi di Inggris sudah meninggal, dia bilang, kenapa bangsa Yahudi bisa bertahan sampai hari ini? Sudah dicerai-beraikan, sudah dibuang ke Babel, dibuang ke Mesir, dibuang kemana-mana, dibinasakan 6 juta zaman Perang Dunia Kedua, kok masih bertahan sampai hari ini? Terus dia bilang kuncinya karena Musa membangun bangsa Israel dengan pilar-pilar keluarga. Nah, jadi khotbahnya atau pidatonya Musa pertama kali, ya waktu Israel keluar, dia bilang, yang penting tiap kali merayakan kemerdekaan Israel, makan roti tidak beragi, ya, sate kambing guling, dibakar gitu misalnya ya, dimakan sampai sebelum pagi. Terus dia bilang begini, nanti kemudian hari kalau anak-anakmu bertanya, ya, jadi kemudian hari kalau anak-anakmu bertanya, yang akan meneruskan semua legacy yang buat negara sustainable anak-anak mereka ini, pemuritan dimulai dengan nanti kalau anak-anakmu bertanya, ya, apa artinya ini? Ayat 14. Maka kamu harus mengatakan kepadanya dengan kekuatan tangan Allah, dengan kekuatan tangannya Allah telah membawa kami keluar dari Mesir, dari tempat perhambaan. Bersyukur kekuatan tangannya. Ya. 2 poin dalam kita nanti unsur-unsur dalam kita memuridkan anak kita adalah sikap hidup bersyukur.
semua pemimpin yang buat dampak itu selalu hidup bersyukur. Ya, sikap hidup gratefulness. Ya, orang punya jabatan apapun, gelar apapun, kalau udah ada gratefulness, not going anywhere. Ya, jadi kalau mau ditanamkan kepada anak-anak kita, ada anak lain yang lebih sengsara dari kamu. Ya, gratefulness. Ya. Dan kekuatan Tuhan itu tidak ada batasnya. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Jangan pernah hilang harapan. Dia pernah bebaskan kita sekali, dia akan ulangi lagi. Nomor 2, 12:27, kalau anak-anakmu bertanya, diulang lagi. Ya. Apa arti upacara ini? Tadi apa artinya roti rak beragi? Apa arti upacara ini? Maka kamu harus berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir, tapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Tuhan memberikan perlindungan. Banyak orang hidup tidak bahagia karena apa? Karena tidak secure. Saya perhatikan dari anak-anak 0 sampai 6 tahun, kita semua tahu orang yang paling penting itu parents. Betul? 0 sampai 6 sampai 7 yang paling penting parents. Anak ini yang diminta dari parents cuma satu semestinya, bukan hadiah Natal, bukan hadiah ulang tahun, yang diminta cuma unconditional love. Kasih yang tanpa syarat. Itu sebabnya saya katakan tadi, 90% anak-anak remaja pemuda yang nakal, mau bunuh diri, drugs, karena masa kecilnya ini tidak mendapatkan unconditional love. Kalau ada anak umur 7 tahun berkata, I wish aku bisa secantik adikku supaya lebih disayang mamaku, jiwanya sudah rusak. Kalau ada anak laki berkata, ya, I wish aku sepinter kakakku supaya lebih diperhatikan bapakku, jiwanya sudah rusak. Kalau anak-anak tidak pernah mendapatkan unconditional love sampai usia-usia sebelum sekolah ini, nanti dia besar, umur 30 jadi pemimpin di gereja atau di perusahaan, dia jadi pemimpin yang tidak secure, tidak pernah punya rasa aman. Pemimpin yang tidak secure itu toksik buat organisasi. Di gereja juga banyak. Ya. Pemimpin tidak secure itu gimana? Semua potensi pangkas. Semua orang lain dianggap saingan semua. Bagaimana menjatuhkan mereka. Itu toksik. Yang salah bukan universitasnya yang meluluskan mereka. Yang salah bukan sekolahnya. Yang salah keluarga ini di waktu kecilnya tadi. Ya. Nah, yang ditanamkan di pemuritan dalam keluarga adalah rasa aman. Tuhan tidak pernah tidur. Dia melindungi, dia menjaga kita. Kalau kita bisa punya rasa aman, kita bisa main dengan baik dalam hidup ini. Ya. Orang takut kalah, akan kalah. Orang yakin menang, punya kans 4 kali lipat untuk menang. Ya. Secure. Yang nomor 3, pasal 6 ulangan ini, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya, sekali lagi, apa artinya peringatan-peringatan, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang diperintahkan Allah, Tuhan kita? Jawab kepada mereka, kami dulu adalah budak Firaun, tapi Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangannya yang kuat. Yang 2, hidup ini anugerah. Nomor 3 ya, hidup ini anugerah. Kami dulu budak, jadi berbelas kasihan pada orang lain. Ya. Berbelas kasihan pada orang lain. Jangan pernah lupa dari mana kita asalnya dulu. Jadi yang nomor 3, ya, sadar kita dulu orang berdosa juga. Kita hidup oleh anugerah juga. Ya. Karena kamu dulu budak, ya, berbelas kasihanlah pada yang lain yang masih budak sampai hari ini. Yang keempat, Yosua 4 ayat 6 dan 7. Jika di kemudian hari anak-anakmu bertanya dengan mengatakan apakah arti batu-batu ini bagimu, maka kamu harus berkata kepada mereka, oleh karena air sungai Yordan tersibak di depan tabut perjanjian Tuhan, yakni pada saat tabut itu menyeberang
dalam sungai Yordan, air sungai Yordan tersibak, maka batu-batu itu telah menjadi tanda peringatan bagi Bani Israel sampai selamanya. Yang nomor 4 tentang tuntunan Tuhan. Ya. Anak harus ingat sampai kapanpun juga jalan bareng Tuhan. Ya. Cari Tuhan arahnya kemana, ikut arahnya Tuhan. Dalam hidup kita, saya ngalami, saudara mungkin ngalami, kita tersesat dalam hidup ini. Ya, tidak ikut Tuhan, ikut yang lain. Tapi kalau kita didik anak kita, ya, kamu bisa aja salah ambil tikungan. Tapi harus kembali ikut Tuhan. Tuhan nuntut. Batu-batu yang diambil dari sungai ini bukti tuntunan. Tuhan jalan di depan tabut. Tuhan jalan depan kita. Kalau mau memutuskan ya, pasangan hidup, kerjaan, pindah kemana, ikut tuntunan Tuhan. Tuhan ada di mana. Yang terakhir, pada hari itu, ya, kalau anakmu bertanya, harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Keluaran 13:8. Hal ini yang ayah lakukan untuk mengingat apa yang telah dilakukan oleh Allah bagi ayah ketika ayah keluar dari Mesir. Jadi dalam pemuritan perlu ada kisah yang real. Orang tua cerita tentang pengalaman dengan Tuhan. Ya, bukan calo. Oh, ada cerita di Google, di internet, dikutip ya cerita tentang Livingstone, cerita tentang keluarganya siapa. Enggak ada dampaknya ya, terinspirasi dikit. Tapi kalau ayahnya cerita baru kemarin papa sembahyang. Terjadi seperti ini. Tuhan itu relevan, Tuhan itu hidup hari ini. Ya, bukan sekedar zaman dulu. Jadi yang nomor 5, kalau ada 5 hal yang saudara mau titipkan pada anak saudara, lewat kurikulum apapun juga. Ya, Musa bangun 5 hal yang sangat penting. Memberi sangu pada anak-anak kita. Mereka harus tahu bahwa Tuhan itu relevan hari ini. Tahunya gimana? Papa, mama baru ngalami. Baru minggu lalu. Ya, bukan sekedar pengetahuan di kepala. Tuhan hidup. Dia jawab doa. Bahkan sebelum doa dia udah jawab. Ya. Itu luar biasanya bangsa Israel dibangun atas keluarga, bertahan sampai hari ini. Ya, bukan sekedar nation state. Ini slide saya terakhir, keluarga yang sehat dan kuat berbanding lurus dengan gereja yang sehat dan kuat. Tanggung jawab di pundak kita pemimpin gereja, pendeta, hamba Tuhan tidak ringan. Ya, itu sebabnya Tuhan katakan, aku berikan kunci kerajaan surga. Karena kita perlu membuat keluarga menggenapkan apa yang Tuhan ingin keluarga capai seperti di Kejadian pasal 1 dan 2 tadi. Terima kasih, Tuhan memberkati.